Begin to record ya. Right now, I live in Bandung. I see. I work uh, in factory as employee. Okay. For how long have you been Uh, working in that factory in Bandung? Maybe 9 months. 9 months. And before you still in your hometown in East Java. East Java where, sir? Tulungagung. Tulungagung, I see. Yes, I was born in Jogja, yeah, but Okay. Central Java. Okay. And then why do you need IELTS score? For pursuing your study or something else? For we have a working holiday visa. Working holiday visa, I see. Many of my students now, yeah. May I know your age? Yeah, because the before one, the age is already 30. That is the Uh, limit already for working holiday visa. How about you? Are you also near 30? six, 60 years old. 26 years old. Oh, you still have long way. Yeah. I mean, I was like, why you apply now for working holiday visa? I just found out, miss. Okay, that now I understand. Yeah. Well, from the speaking, I can guess about your level of for the speaking, yeah. So it's not gonna be kind of like worrying, yeah. You do understand when I'm talking, ya. Tapi mau jawab a little bit difficult, like that. Ya. Yeah. Kadang masih ini sih, ada beberapa yang masih belum terlalu familiar. Just try to use English, do not use bahasa Indonesia. I was just wants to make sure that everything I give later on, yeah, I can measure your ability. Anyway, for the working holiday visa, what you need is only 4.5, yeah, right? Hmm. Yes. Oh, suddenly I lost your voice, sir. Halo? Sekarang bisa. Oke. Oke. I was just changing my slide a little bit because I thought that you are for the general for the academic training. You are for general training ya, sir ya. Yeah. So when do you need the certification? Because working holiday visa itu mulainya June loh, this month ya, end of June. Usually Yes. end of June. Ya. Do you need for that time? Butuhnya untuk recent time? No. Enggak ya, untuk preparation aja. For the preparation for next year. Yes. Maybe last year. Next year. Next year. Last year. Last year? Oh, tahun lalu? Yes, maybe. Next year, you mean? Next year. Tahun depan. Oh, akhir tahun? Eh, di di end of the year. Oh, oke. Kalau last year itu tahun kemarin. Oh, oke. Like, Oke. yeah. So, so you need 4.5, yeah. You know what you are going to do, yeah? That you are going to do with the writing pass one, writing pass two, and then speaking and reading, and then it's gonna be listening, ya. The total test itu dia sekitar total itu 7.5 hours, sir. Total dari speaking test. Karena antara speaking test, berarti IELTS introduction dulu ya, sir. Udah tahu jenis tesnya belum? Udah, Miss. Udah Sebenarnya, pernah? Udah pernah? ya. Sebenarnya akhir Maret kalau nggak salah. Oh, Itu you took sempet tes. official one Yes. or prediction? Cuman yang
Official atau official, predicate? Official one. And then the score official, that you got is and listening and reading. I got only 4. listening and reading. And then for the speaking and writing, Yes, speaking and writing maybe 5 and 5.5. 5.5. Tapi itu kalau Yes, udah di overall udah dapat 4.5 berarti. 4.5. That mean you are okay to pursue the working holiday visa. Kenapa mau ambil lagi? Eh, bukannya kalau skornya harus ini ya, Miss, 4,5 gitu ya rata-ratanya. Iya, kan Tes itu kalau maksudnya misalnya you get 5 ya, makanya overallnya dapat berapa? overallnya 4,5. Cuman setahu saya kalau ada yang di bawah 4,5 itu nggak lulus. Yang di bawah 4,5 yang mana? Reading. Listening sama reading. Yang 4 tadi ya. Ya. Kayaknya yang dilihat overallnya deh. Oh gitu. Iya, Oke. you should check. Nanti, Nggak apa-apa sih. uh, anyway, ya, dari yang kalau dari semuanya berarti gimana ya? Because my concern is usually yang jeleknya itu di writing, sir, gitu ya. Kalau untuk Hmm, reading, ya, untuk reading atau untuk uh, listening itu barely practice by yourself. Memang harus banyak practice by yourself di situ, ya. Karena nggak ada tips-tips yang paling signifikan ya, gitu untuk itu. Dan sekarang gini, IELTS itu juga ada yang namanya retake, tes retake. Jadi tes retake itu hanya tes untuk satu skill yang dia mau perbaiki. Itu biayanya 1 juta untuk itu. Jadi ya nggak kemarin harus udah udah sempet Kak. tanya sih, Heeh, sempet tanya kan saya ambil tesnya tuh di IDP ya, IDP. IDP ya. Nah itu untuk yang retake itu sekitar 1,9. Jadi saya mikirnya, soalnya kan itu retake kan hanya satu skill aja ya, Miss. Sedangkan Iya, heeh, ada 2 skill yang saya masih di bawah 4, ya di bawah iya. 4,5 jadinya Karena reading saya sama nggak, listening ya. ya makanya saya nggak ambil dulu. Mm-mm. Dan sebenarnya saya juga mungkin kalau nanti ini mungkin juga mau ikut apa war yang ini bulan Juni ya, Juni apa Iya. Juli itu ya. Tadi kemarin Itu sih mau nyoba. murid baru kasih tahu dia dapat dari kedutaan itu jadinya di bulan Juli. Tapi tanggalnya juga Hmm, belum. Mm, hmm. tanggalnya juga Ya belum. mungkin saya ini sih mau nyoba itu kalau mungkin nggak lolos mungkin bakal perbaikin IELTS-nya juga gitu Miss. Right. This is about planning ya, Sir ya. Let. Udah banyak discussion belum sama teman-temannya yang pernah working holiday visa? Udah teman saya ini barusan berangkat sih Miss Heeh. Tapi udah, awal tahun. heeh. Kalau planningnya you are working now, is it permanent working or just project yang sekarang? Masih belum tahu. Oh teman. Enggak, you. Karena gini, intentionnya ya, if you want to work for to go for working holiday visa itu kan kemungkinannya baru dapat visanya cuman yang 1 tahun dulu, ya. Oke. Nanti bisa second year ya gitu. Tapi consider yang first year dulu. Kalau rata-rata ya gitu, pengalaman dengan murid-murid yang sudah berangkat, mereka itu pada akhirnya mengganti menjadi student visa karena Oke. mau lebih lama tinggal di Australia, karena mau lebih lama menabung, karena Hmm, juga mau eh did you graduated from bachelor degree, sir? Udah lulus yes. ya? Format format major.
Mechanical engineering. Mechanical engineering. Yeah. And then how long have you been working in that Hmm, mechanical engineering? Is it already permanent employee or still a contract? only contract. Only contract. Okay. And then you are thinking that if you pursue a career, it's not career ya. Jadi strateginya itu biasanya gini, berhitungnya, is it okay if I'm telling my experience from, because I have been teaching IELTS like 15 years, sir. Jadi, either untuk working holiday visa, untuk scholarship, atau untuk yang mau ngambil, working visa gitu-gitu, itu ada pengalaman-pengalaman that I have to share terkait peraturan terbaru, tuh, heeh. Oke. Nggak apa-apa diceritain? Nggak apa-apa. Yeah. So, if you have intention ya, for how long do you want to work in Australia? Hmm, Your planning. mungkin 3 tahun itu sih, Miss. With the 3 years, you cannot. Ya, you cannot guarantee that you have 3 years. Why? Because your first year itu memang bisa diperpanjang. Jadi second year, sekarang bisa third year. Ya. Tapi itu peluangnya nggak besar. Hmm, Peluangnya nggak besar. Nah, di first year itu, working holidays visa punya peraturan. 2 bulan atau 3 bulan itu harus bekerja di farm. oke. Mm-mm. Whether you are strong enough or no, itu kan sesuatu yang kita yang tahu ya, gitu. Oke, karena ini yang hal-hal yang baru ya, yang saya ceritakan gitu. Kalau working holiday visa. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan itu, untuk ke tahun keduanya akan menjadi problem ya. Hmm, Mm. Apakah eligible untuk yang tahun kedua atau tidak gitu. Nah, akhirnya em, yang pada sudah berangkat working holiday visa di sana, mereka cepat-cepat ganti jadi student visa. oke. Kalau student visa, di sana aja tapi memang nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia jatuhnya jadi mahal. Udah benar pergi ke Australia dulu, nanti di sana ganti visanya. Jadi student visa, misalnya udah 6 months ya, langsung ganti Ya. jadi student visa. Tapi student visa juga punya requirement dia gitu. Kenapa berganti ke student visa? Karena jadi bisa lebih lama, Sir, di Australia. Oke. Nggak bergantung pada your working holiday visanya yang second year. Kan belum tentu diterima lagi kan? Gitu. Nah, Ya. nah, optionnya yang pasti diterima adalah student visa. Sebelumnya student visa itu workingnya bisa 26 jam per minggu. Kan semuanya itu Ya. dihitung-hitung ya. Ya. 26 jam per minggu. Kalau sekarang bolehnya 20 hour per week. Hmm, Hmm. Dengan asumsi bahwa kalau student sih jangan banyak-banyak kerja. That's what the Australian government said ya. Dan are you really want to study in here atau you wanted to work in here? You have to be sure. Intinya gitu. Jadi kalau ya masih mending dapat 20 jam. Ya, jadi bisa dihitung nanti income-nya. The second one, kalau dulu nggak ada peraturan minimum IELTS-nya itu harus 6. Tapi per April kemarin, per April apa per Juni ini ya, ini berdasarkan murid yang terbaru ya, yang udah di sana setahun, yang udah di sana 6 bulan, itu peraturannya menjadi harus punya IELTS 6 oke. untuk dapetin student visa tersebut gitu. Jadi mereka Itu kan kemarin aku sedikit. berlomba-lomba tuh sebelum April udah pada ini mengurus. Tapi kalau sekarang kemungkinan memang sudah masuk pada peraturan yang baru. Hmm, itu aja. Oke. Yeah. So when you already know that one, that you have to know that which one is the best for you. You are going to take the still try for 1 year working holiday visa, whatever how long you get it, atau prepare untuk yang dua, prepare untuk yang student visanya kayak gitu. Karena begitu Oke. di sana, waktu itu nggak cukup lagi untuk belajar. Biasanya gitu,
kalian itu working holiday visa ya, itu bekerjanya itu sampai di 2 atau 3 tempat Oke. selama per week ya gitu. Ya 2. Jadi istilahnya punya target in 1 year, I wanna save around 200 million misalnya kayak gitu. Jadi mumpung bisa karena kalau working holiday visa memang eligible, dia nggak ditentukan berapa jamnya per minggu gitu. Jadi kejar-kejaran. Oke, itu insight-nya ya. Hmm. So, it's your decision. Nah, sekarang terkait yang skor tadi gitu. Jadi sekarang mau official official test semuanya aja gitu ya. Ya. Hmm, right? So, uh, shall we start ya? That means you already know the 4 skills. So, I would like to Uh, sorry, yes. uh, untuk yang tadi apa skor 6 Yes. itu tuh untuk ini ya IELTS yang akademik ya. Iya, itu harus IELTS akademik. Tapi nggak masalah. Yang perbedaannya itu kan hanya di writing task one-nya aja. Jadi kalau IELTS Hmm. akademik itu writing task 2-nya, speaking-nya, and then reading and listening-nya sama. Perbedaannya di Oke. uh, kalau kemarin kan writing task 1-nya kalau general training itu kan writing letter ya, sir. Ya, writing task 1-nya kan writing letter ya. There is an option letter formal, informal, or semi-formal gitu kan ya. Tapi kalau di writing task one in academic writing ya, itu dia ininya berbentuk table, sir. Jadi sorry, ini writing task two. Nah, kalau di writing task one itu, kalau di akademik itu menulis tentang data. Jadi dapat data, either itu pie chart, bar chart, line chart, atau kayak gini nih ya, Oke. pie chart, bar chart, line chart, or daya ini map, dan yang terakhir itu diagram. Jadi ada 6 type, sir. Nggak tahu dapat yang mana. Otomatis harus menguasai semuanya. Kayak gitu. Waktunya sama, 20 menit. 20 menit untuk interpretasikan data-data yang kita dapat. Cuman itu aja perbedaannya. Oke. Nah, jadi kalaupun misalnya, istilahnya apa ya, udah tahu eh, supaya nggak, istilahnya apa ya, sia-sia dan nggak prepare bahwa realitanya memang seperti itu kalau udah sampai sana gitu. Mm-mm. Hmm. Nah, kalau yang apa student visa itu mereka kan bisa perpanjang ya, istilahnya nanti sudah lulus sudah lulus nanti bisa ngambil lagi yang namanya college kayak gitu-gitu. Nah, kalau college itu setahun ya, setahun itu sekitar 80 juta. Itu bisa dibayar dengan 2 bulan kerja. Ngerti ya ininya. Asalkan masih terus punya visa. Jadi strateginya kayak gitu. Menggunakan apa istilahnya yang di yang menggunakan visa studentnya untuk memperpanjang waktu. Terus gitu. Sampai ada yang habis ini ngambil lagi college apa lagi sampai sudah 8 tahun. Itu strateginya gitu. Atau kemudian mengambil permanent residence. Itu IELTS lagi. Tapi kalau permanent residence balik lagi. IELTS-nya general training. Ya, kayak gitu. Oke. Hmm. Nah, ini contoh-contohnya nih. Kalau misalnya nulis diagram gini gitu. Qualification-nya 150 words. Kalau untuk writing task one itu semua minimal harus 150 words. For the writing task two, 250 words.
kayak gitu. So, how is it? Me, I'm just following my students ya, gitu. Jadi segala penjelasan ini it doesn't matter gitu. Mau hanya reading dan listening saja, I'm okay. Tapi to be honest, reading sama listening itu sebetulnya pakai YouTube aja. Apalagi cuma beda 0,5 gitu. Tapi lebih yang di concern adalah realitinya, sir. Gitu. Realitinya ketika sudah di sana, itu ya, dan mengambil tes di Indonesia dengan di sana itu berbeda suasana. Kalau di Indonesia ketika take the test bareng-bareng ya, Ya. banyak yang ngantri ya. Jadi kayak merasa oh nyaman gitu. Kenapa? Karena semuanya doing the test. But when you are doing the test abroad di negara misalnya uh, di Prancis atau di Belanda atau di Australia itself, you are gonna be on your own sendiri, nggak ada antrian. Nah itu ternyata menimbulkan apa ya, resah gitu. Jadi rata-rata bukannya tambah bagus gitu, tambah jatuh di sana. Gitu. Walaupun ada lagi nih, jadi ada second option, sir. Selain IELTS, mereka juga punya persyaratan. Jadi you take the course di sana, istilahnya pasti lulus gitu. Jadi bayar di sana, pasti lulus karena course-nya itu sebetulnya berasal dari universitinya. Ini kalau bicara yang tadi ya, yang student visa ya. Nih kalau map nih. Jadi ada certain map, kemudian dijelaskan what what are the changes that happen gitu. Ini kalau map. Nah, it is like semua apa untuk writing itu apakah seperti itu, Miss? iya. Jadi kalau writing uh-uh, pasti seperti ini gitu. Tapi karena kita juga sudah punya pattern-patternnya, ini sebetulnya hanya permainan pindah kata aja. Because actually when I was talking to you, you're not that bad. Bukan yang istilahnya apa jelek sekali ability-nya, jadi tinggal belajar pattern istilahnya. Sama diperkuat kosakatanya. Tapi ya nggak bisa 12 sesi. Mm. So, what do you think about that? Oh, I'm okay in all way. Sorry, my connection cut off. Oke, Miss. Electricity went down. Yeah. So I was like giving you the insight, yeah. So what is your what is your decision? Because everything actually about the student, yeah. Which one that you are going to take? Is it only the general training? Because you can learn the listening and then the reading only via YouTube, sir. Oke. That's a matter of every morning. What my student I always suggest every morning before you go to office after the praying, you open YouTube and then practice for 30 minutes. Only that, ya. Itu naik one band juga mungkin gitu. Tapi kalau yang tadi untuk realitinya gitu, ya working holiday visa itu bukan sesuatu yang apa bilang mau 3 tahun bisa 3 tahun gitu. But if I work listening on website sometimes, apa ya kayak
baca sambil dengerin itu susah Miss buat saya. Nah, itu apakah ada ini solusi gitu Miss? Ya, gini, itu kan sebetulnya bacanya kan sebelum dikasih listening ya, Sir. Ya, jadi baca dulu. You always give 1 minute preparation loh. They perform the reading, ya kan? Habis itu baru setelah 1 menit baru dimulai Hmm, listeningnya. Nah, ketika listening itu strateginya ada beberapa. Kalau yang pertama, yang awal-awal itu selalu mencatat, pakai catatan. Number one until number six, usually it's about number, spelling, address, ya. Kita nggak bisa ingat untuk itu ya. Jadi oke. kita tulis. Tapi kalau untuk yang 7 dan seterusnya, itu kita harus relax justru. So you gotta be relax, nggak harus lagi tulis-tulis segala macam, no. You just listen and then try to get the global idea. Nah, kalau apa berusaha dan itu langsung menjawab gitu. Jadi nggak ditunda. Jadi nggak diingat-ingat apa isinya, tapi begitu dapat jawabannya langsung dijawab kayak gitu strateginya. Karena ada yang begini, mengumpulkan jawaban gitu. Jadi nulis gitu, ini, akhirnya nanti lupa. Heeh, akhirnya lupa. Sementara kalau listening itu kan terus ya, dia nggak Ya. ada ulangan, nggak ada ulangan gitu. Jadi relax like when I'm talking ya. I'm talking and then you listen kan, gitu. Akhirnya dapat idenya kan. Nah, kayak gitu strateginya. Jadi antara nomor 7 sehingga 40 itu hampir sama Oke. caranya. Nah, yang awal aja yang beda. Kalau awal memang harus pakai catatan. Kadang-kadang mereka begini. Kadang-kadang mereka mengganti. Misalnya udah ngasih telepon number ya. 78509921. And then habis itu dia, oops, I think the last number is not one but three gitu. Nah, kita harus Hmm, aware dengan yang kayak gitu. Berarti bukan terakhirnya bukan satu, jadi tiga gitu. oke. Ya, jadi kita coret tuh yang tadinya kan udah nulis ya kita coret gitu. Any other than that, kalau misalnya kebagian dapat yang map. Jadi begitu ada gambar ya, gambar bangunan atau gambar peta apa, langsung cari di mana your position atau di mana pintu depan. Karena nanti listeningnya itu pasti dari pintu depan. Jadi Oke. I go straight and then on the left side there will be blah 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 blah. Across that one you can find blah 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 kayak gitu. Jadi kalau kita masih belum tahu di mana entrance-nya itu biasanya ketinggalan 2 sampai 3 questions tuh gitu. Udah 2 atau 3 question pas udah panik biasanya. Ya Ya, itu kayak gitu. kayak gitu. Jadi X-nya ada di mana? Bisa aja X-nya ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi cari X atau kata you are here atau entrance. Biasanya dari kayak gitu. Itu kalau yang map. Any other than that, I think not have anything unless later on I recall ya. Kayak gitu. Ya, jadi bisa dikonsentrasikan untuk persiapan si band 6 mendingan. Hmm, oke, Miss. Karena naikin dari 5 ke 6 untuk writing ya. Untuk Ya, writing sama speaking itu nggak terlalu sulit. Yang susah oke. itu dari 6 ke 6,5. Itu susah Hmm, gitu. Tapi kalau dari 5 ke 6, 5 itu didapat nggak pakai belajar kan, Sir, kemarin? hmm, mungkin Pakai les. baru fokus belajar tuh 2 minggu. Sebelumnya udah nyicil-nyicil dikit sih. Oh, tapi belajar sendiri kan? Nggak pakai strategi. Belajar sendiri. Nggak pakai strategi. Ya udah, nggak pakai belajar sendiri aja dapat segitu, berarti tinggal dikasih strateginya. Oke, Miss. Tapi tunggu dulu ya. Kalau writing letter, of course it is easy ya. Tapi kalau writing Oke. task one itu punya 6 type gitu. Punya 6 type. I can supply you with all gitu. Mungkin nanti harus ditambah, nggak bisa 12 sesi.
Karena kebayang writing task 1 aja itu dengan 6 jenis ya. Writing task 2 ada 4 jenis. Itu harus di boost up untuk naikin ke 6. Oke. Ya. Baik. Tuh. Nah, kayak gini. Jadi udah ada apa ya? Struktur-strukturnya intinya. Karena IELTS itu kenapa mungkin nilainya kecil padahal kemarin nulisnya panjang ya? Hmm, sekitar di paragraf. Oh, bukan 3 paragrafnya, kan they are counted by the number of words ya. Writing task 1 itu minimum 150 words. Writing task 2 Oh iya, yes. mm-mm. Kira Eh, kayaknya lebih dikit deh, Miss. 160-an kalau nggak salah. jadi kalau 160 udah dapat 5, it's not gonna be a real problem sih ya, Sir ya gitu. Cuman memang yang 6 jenis ini memang dia tipikalnya not difficult gitu. Cuman jadi banyak. Ada 6 types. Harus dipelajari semua. But I'm not forcing you ya. It's just becoming the reality aja gitu. Sama aja. Sekarang lebih terplanning sebelum berangkat atau di sana menyesal karena nggak prepare gitu. Kalau di sana itu kan living cost-nya aja sebulan ya. Sebulan itu eh 250, 250. Sebulan itu butuh minimal 25 juta ya. Jadi ketika misalnya biasanya gini, bisnis itu bisnis ya, even cuman working di cafe. Tadinya kerja di 2 cafe, terus terlalu capek akhirnya fokus ke satu cafe gitu, dengan ngambil overtime. Tapi tiba-tiba diberhentikan. Nah itu suka ada jeda tuh, 2 minggu nggak kerja gitu. 2 minggu nggak kerja itu matter. Hmm. Karena seminggu kerja itu biasanya kan ya itu ya dapatnya kalau job di sana itu range-nya itu $25 per hour ya. Heeh. Udah berhitung ya? Iya, pasti udah berhitung. Kalau working holiday visa itu pasti udah ngitung. Join join grupnya aja bisa ngerti statusnya bahwa segala sesuatu itu memang dihitung dengan jelas, dipersiapkan dengan jelas gitu. Nah, kalau yang ininya ya belajarlah dari yang sudah tinggal lama gitu ya, sudah ngejalanin dan rata-rata pasti kuliah. Mereka itu kuliah bukan karena pengen kuliah, karena memperpanjang durasi tinggal di sana karena memang udah seneng ya. Australia itu termasuk negara yang ramah ya. Gitu. Oke. Dan negara yang ramah, yang enak, yang dikunjungi itu bisa kemana-mana, bisa hmm, ya, so I consider nggak pernah nggak pernah apa nyaranin pindah ke negara lain. Australia itu udah paling enak gitu untuk working holiday visa. Cuman ya harus put on the strategy. Oke. Are you going to take the uh, yang mana nih? yang yang nggak berubah itu kan writing task tuh ya. Sekarang kita coba dulu writing task tuh. Karena I wanna try also your ability gitu ya. Writing task itu nggak ada perbedaan kode. Nah, sekarang ada questions, misalnya eh, seperti ini. So, if I give you these questions, like many people believe that the current system of both teachers and students in the classroom will no longer exist by the year 2050. To what extent do you agree with this opinion? Yeah. Give reason for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words. Ya. Bisakah membuat ini dalam 4 paragraph, sir? Jadi enggak di dalam 3 paragraf.
Kenapa? Because kalau kita writing task 2 ya, itu sebetulnya udah punya pattern-nya. IELTS itu a matter of structured essay. Yang ada di paragraf 1, 2, 3, dan 4 itu sebenarnya sudah ditentukan. Ya. Jadi kalau paragraf 1 itu talking about opening statement ya. Jadi kayak apa isinya, apa isi pertanyaannya, dan kemudian paragraf kedua, misalnya tadi kan ditanya agree or disagree terhadap sesuatu hal gitu ya. Nah, dia kembali lagi ke jawabannya agree atau enggak terhadap yang tadi, yang disebutkan tadi. Kalau misalnya tidak agree, berarti kan disagree. Nah, paragraf kedua dan ketiga yang ditulis adalah penjelasannya. Kenapa tidak setuju? Hmm. Alasan pertama letaknya di paragraf kedua. Alasan ketiga letaknya di paragraf ketiga. Gitu. Jadi, dan yang keempat itu adalah conclusion-nya. Jadi apa yang udah ditulis di paragraf kedua dan paragraf ketiga itu disingkatkan lagi, ditaruh di paragraf keempat. Itu sebabnya IELTS itu disebut structured essay. Dia itu nggak boleh ada pengulangan informasi. Makanya semua yang ada di paragraf 1, 2, 3, 4 semuanya beda-beda. Karena begitu ada pengulangan, misalnya kita biasanya kalau ceritakan ya, di Ya. paragraf pertama udah ditulis, habis itu ditulis lagi nanti di paragraf 3, itu minus. Oh gitu. Heeh. Kita kesannya kosakatanya banyak ya, Hmm. karena kan dihitungnya kan per kata ya, tapi itu malah menjadikan minus gitu. Itu sebabnya yang dipelajari di IELTS itu di les adalah apa ditaruh di mana. Tuh. Oke. Sudah dari itu ada lagi untuk naikin, tadi kan berusaha naikin 5 ke 6 ya gitu. Masukkanlah grammatical feature. Ada certain grammatical feature yang di-expect muncul di dalam tulisan. Either it is in paragraph 1, 2, 3, 4, it doesn't matter ya. Pokoknya ini kayak di bawah ini ya, ada grammatical feature in IELTS. You are going to use the word used to, be used to, not only but also. Not only but also itu untuk membuat effective writing. Jadi IELTS nggak mau kalimat yang bertele-tele. Dia maunya yang concise, yang efektif. Nah, itu dengan menggunakan kalimat not only but also, ya. Kemudian penggunaan kata instead of atau gerund. Gerund itu kayak play jadi playing, observe jadi observing. Jadi verb ditambahin ing tapi jadi kata benda. Ya, for example like this. Uh, Observing the student in the class, bla 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 bla. Ya, observingnya itu adalah gerund. Gerund itu Hmm. biasanya diletakkan di depan kalimat. Habis itu ada conditional sentence yang if, ada compound sentence, model, must be, must have. Kalau bisa masukin grammatical feature ini di dalam contoh-contoh kalimat kita bisa sampai band 6,5 atau 7. Kayak gitu. Katanya. Nah, ini yang dilatih. Jelek-jeleknya dapat 6 gitu loh. Jelek-jeleknya dapat 6. Kayak gitu. Tapi targetnya itu ya, targetnya 7. Nah, kalau mau kalau 7, pakai grammatical feature. Ya, bukan sekedar cerita, tapi memasukkan konten tata tata bahasa tinggi. Kayak gitu. Soalnya sih standar ya. Maaf mau tanya. Mm-mm. Eh kalau ada kesalahan pengetikan itu nanti apakah minus atau gimana, Mas? Salah ya salah. Hmm. Salah ya salah gitu. Kalau minus itu kalau yang repetitive information. Oh, oke. Mm-mm. Jadi nggak apa ya memang dihindari ya repetitive information itu. Tadi soal agree disagree ya. Any other than that, ini ada tipe kedua, advantage disadvantage. Kalau tadi agree disagree type, ini ada advantage and disadvantage. Nah ini lain lagi.
Kalau yang ini, advantage-nya disebutin di paragraf kedua, disadvantage-nya disebutin di paragraf ketiga. Paragraf keempatnya, conclusion selalu. Jadi biasanya letak perbedaan di 4 type writing task 2. Yang type ketiga, problem and solution ya. Biasanya ditanya problemnya apa, solutionnya apa. Nah, problem solvingnya itu yang ditanyakan kita taruh problem solving yang pertama di second paragraph, problem solving yang kedua taruhnya di third paragraph. Kayak gitu. Ini problem solving. Tipe yang keempat itu adalah discussion opinion. Kalau writing task itu tipenya cuma sedikit dia. Discussion opinion itu ada opinion dan ada 2 grup yang menyatakan bahwa misalnya zoo itu penting atau zoo itu tidak penting gitu. Nah, masing-masing disebutkan alasannya, faktor-faktor pendukungnya apa. Di mana disebutkannya? Di paragraf kedua dan ketiga. Jadi yang paragraf keduanya menyebutkan tentang opini yang pertama, paragraf ketiganya menyebutkan tentang opini yang kedua. I'm sorry, I'm losing my file. Ini kayaknya file lama yang dari tadi saya buka-buka. Kayak gitu. Ini dari reading nih. Kalau reading apa ininya? Kalau reading sebetulnya teknik bermain scanning sama skimming, sir. Ini reading ya, gitu. Tapi kalau ini dia A, B, C, D-nya kita cari main idea-nya aja. Nah, Nis, itu teks-teksnya pasti susah, and then pasti apa ya, banyak gitu. Eh, Semuanya ngalamin kayak gitu ya, keboringan ya, yang capek atau segala macam baca gitu matanya ini. Tapi gini, sebetulnya kalau kita tipe pembelajar, kita tuh bisa ngandain gini, semua reading yang dikasih itu sebetulnya information kayak kita eh, butuh info terus kita cari di Google ya. Nah, ini anggap aja pengetahuan umum gitu. Yang ini bukan cerita ya. Yang ada di reading IELTS itu atau reading TOEFL sama itu selalu facts. Selalu hal-hal yang terkait pengetahuan umum. Jadi, anggaplah yang kita baca itu lagi buat nambahin pengetahuan kita. Nah, itu biasanya meredakan kekesalan. Meredakan kekesalan, ketegangan karena banyak banget yang harus dibaca. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Paling kalau reading ini saya tuh masih mas apa ya? Kadang tuh yang ditanyakan tuh kayak dibolak-balik gitu, Miss. Gimana ya maksudnya? Mirip. Nah, kayak mirip-mirip gitu sih, Miss. Mm-mm. Cuma mah saya udah dapet, oh di paragraf ini jawabannya, cuman kadang saya masih suka lama buat tentuin jawabannya yang mana gitu, Miss. Mm-mm. Soalnya di paraphrase gitu pertanyaannya. Pertanyaannya banyak jawabannya. Mirip mungkin maksudnya. Sorry, kayak di paraphrase gitu, Miss. Jadi kayak apa ya? Ya, jadi jawabannya mirip-mirip gitu. Kayak mirip-mirip gitu. Hmm, Kalau option itu biasanya ya, kalau IELTS ya, gitu. Kayak IELTS ya gitu. Ya, itu kita memang kan tema satu ya. Jadi kalau misalnya kita membaca ya, itu ada pengetahuan yang harus kita tahu. Dan itu dia nggak mungkin salah menulis. Jadi misalnya suatu bacaan punya 8 paragraf ya. Oke. Itu temanya satu, sir. Misalnya kayak ini nih berbicara tentang dam. Nah, itu namanya tema. Ya, semuanya tentang dam.
Nah, kemudian apa yang ada di satu, dua, tiga, ini ada four paragraph. Ya. Masing-masing paragraf itu punya satu main idea. Itu sudah pasti. Karena ini karya tulis ya. Even dia artikel atau apa, ada yang namanya main idea. Nah, setiap paragraf cuma punya satu main idea. Jadi kalau ada 4 paragraf, main idenya cuma 4. Nah, kalau tadi dikaitkan sama Miss jawabannya itu kayak paraphrasing. Sama. Pasti ada bedanya. Dari mana tahu bedanya? Jadi ada namanya teknik skimming sama scanning. Ya, skimming itu adalah yang dilakukan 2 kali ketika kita membaca text reading. Skimming itu apa? Skimming itu kita membaca, tapi kita nggak ngulang. Jadi baca cepet terus gitu sampai paragrafnya selesai, satu paragraf ya, Sir. Habis itu ulang lagi baca dari depan hingga belakang. Tetap baca. Nggak cepet-cepet tapi tetap baca, tidak mengulang. Nggak satu kalimat dibaca 2 kali, 3 kali, nggak gitu caranya. Ya, itu teknik skimming. Nah, sudah teknik skimming dilakukan 2 kali, and then you do the teknik scanning. Scanning itu adalah mencari setelah udah 2 kali baca ya, itu mencari kata yang sering muncul itu akan lebih gampang. Nah, kata yang sering muncul inilah yang menjadi tadi yang disebut main idea of paragraph. Jadi kalau dibilang tadi itu sama-sama Miss pilihannya. Benar karena topik satu. Tapi main idenya itu pasti ada satu kata yang berbeda. Nah, nanti kelihatannya di situ ketika melakukan scanning. Scanning itu adalah mencari perlahan per kata. Kayak kita nggak semua kata kita tahu ya, gitu. Tapi kalau udah have the ability biasanya bisa nebak-nebak deh gitu, intinya apa. Tapi tetap yang kita lihat itu kata yang paling banyak muncul dalam satu paragraf. Itu kata apa gitu. Atau kata-kata yang artinya sama. Strateginya kita. Selebihnya yakin kayak gini. Jadi IELTS itu kalau dia pertanyaannya kayak ini ya, nomor 14. Itu jawabannya pasti di atas. Jawaban nomor 14 nggak mungkin berada di bawah karena misalnya kita nemuin jawaban nomor 15. Nah, berarti jawaban nomor 14 itu ada di atas jawaban nomor 15. Dia nggak ngecak. Nggak mung- kalau misalnya 15 ada di paragraf kedua, ya, ya biasanya si nomor 14 jawabannya ada di paragraf kedua atau paragraf 1. Nah, 16 nggak mungkin berada di paragraf 1. Karena nomor 15 aja ada di paragraf 2. Jadi dia tuh ngurut cara nyarinya. Apakah selalu seperti itu, Miss? Iya, kalau IELTS ya. Oke. Jadi itu suatu bentuk assurance buat kita. Jangan cari kemana-mana, karena kan ini teksnya panjang ya, gitu. Heeh. Dia selalu berurut. Berurut bukan berarti deketan ya. Cuman bisa dapat gambaran lah gitu. 17 nggak mungkin ada di paragraf 1, jadi nggak usah baca lagi paragraf 1-nya, gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, nomor 14 nggak mungkin berada di paragraf terakhir, itu nggak mungkin. Memang seperti itu kalau IELTS. Eh, gimana? Coba nulis ya. Coba nulis so I know your ability, sir. I will send you this one, the question, and then try to put the grammatical feature ya. Di sini juga ada contoh-contohnya. Contohnya, eh
Coba bikin ya, Sir ya. I can check gitu. Jadi lakukan di waktu sendiri 40 minutes ya. Because other student will join and then you may submit. Sir, I need ini ya, apa attendance. Oke. Heeh. Eh, udah tahu caranya ya? Untuk ngasih OTP code udah tahu? Sorry Mas, Belum tahu masih caranya? belum tahu ya. Oh, minta link ke admin gitu, link Oke. gimana cara saya ngasih OTP code gitu. Nanti kalau dapat OTP code-nya langsung kasih ke saya karena saya harus isi OTP code tersebut. Oke. Sebenarnya ini tadi udah dikasih kan, cuman saya emang kelewatan. Saya kira ini tadi tuh masih tanggal 5. Sorry. Itu justru adminnya yang maksain saya ngajar hari ini. Katanya studennya yang minta gitu. Ya, saya Benar. yang kelewat nih. Ya Oh benar. benar. Cuma saya, ya, kayaknya aja yang kelewat, saya kira ini masih tanggal 5. Ya, dan berikut-berikutnya kayaknya kalau 6.20 bentrok sama student lain, Sir. 6, Oh, oke. gimana? Eh, Kalau mungkin untuk jam agak fleksibel, cuman harinya aja sih Miss, saya yang kadang Oh gitu. masih. Heeh. Nah, Nah, mungkin nanti tapi kalau jam bisa. oh ini yang saya cek absensinya juga belum masuk, Sir. Oke Miss. Eh, jadi nanti kita pertemuan berikutnya double ini ya, double absen ya. Oke Miss. Oke, jadi hari ini tanya aja gimana cara ngisinya. Oke, Oke. ya, Oke, oke. Miss. So, I'll see you, sir. Sorry ya Miss. Yes, nanti dikerjain ya. Itu 40 minutes ya. Okay, you may log out, sir. I'm ending the ini. Thank you Miss.